Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, itu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah sampai pada kita ya, umatnya, yang insya Allah juga kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya akan men-share yang ringan-ringan aja ya Pak. Jadi kita bicara tentang kisah seorang nabi Allah, yaitu Nabi Idris. Ada yang kenal Nabi Idris? Belum ya. Ya, Nabi Idris itu keturunan ke-6. Kalau enggak ke-6 atau ke-7 dari putranya namanya Yarid dan cucu dari Mahlail, serta Nabi Idris ini adalah buyut daripada Nabi Nuh. Jadi kalau keturunan Nabi Adam sampai Idris itu Adam, Syed, Anus, Kinan, Mihlail, Yarid, Idris. Ya. Adam, Syed. Nah, Syed ini nanti kita bahas sendiri ya, karena itu seorang Nabi yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan dan mumpuni. Jadi leluhurnya Nabi Idris ini orang-orang pintar, dan Nabi Idris sendiri pun adalah orang yang dikaruniai Allah berbagai ilmu pengetahuan ya. Jadi Nabi Idris ini lahir di Babylon, wilayah antara dua sungai, sebagaimana dalam bahasa Suryani Babil artinya sungai. Babil itu Irak kuno. Hidup antara tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi ya, usianya itu kira-kira nyampe di 645 tahun. Kalau di istilahnya para nabi, umurnya para nabi itu 645 belum cukup tua, karena kita tahu Nabi Nuh itu aja berdakwanya 950 tahun. Umurnya bisa kita lihat berapa tuanya itu deh ya. Nah, Nabi Idris ini disebut di dalam Quran sebanyak 2 kali, yaitu Quran surat Maryam 56-57 dan Al-Anbiya 85-86. Dalam bahasa Ibrani Nabi Idris ini dikenal dengan nama Enoch ya. Dari namanya Idris berasal dari akar kata darasa yang berarti belajar atau mempelajari sesuatu. Nah, nama Idris ini, darasa ini ya, akar kata dari darasa ini menandakan bahwasanya watak seorang nabi dengan nama Nabi Idris ini adalah dia cerdas, rajin menuntut ilmu, serta gemar membaca dan menulis ya. Jadi Nabi Idris ini menerima suhuf sebanyak 30. Jadi menurut riwayat seperti itu. Jadi suhuf itu kan banyak. Suhuf itu kan aturan-aturan ya, ilmu-ilmu yang diberikan langsung oleh Allah ya. Kalau kita lihat di surat Al-A'la ada suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi Ibrahim punya suhuf, Musa juga punya suhuf. Nabi Idris ini dikasih 30 suhuf yang isinya ilmu semua, daging semua Pak ya. Isinya apa? Isinya tentang pedoman dan ajaran untuk disampaikan kepada kaumnya. Nah, sebagaimana kita tahu Nabi Idris ini adalah nabi yang dibekali ilmu yang cukup banyak. Karena itu dia
adalah orang pertama kali yang bisa atau pandai menulis dengan pena. Nah, terus dia juga mengajarkan keterampilannya banyak ya. Seperti kita ada satu riwayat menyatakan bahwasanya Nabi Idris itu pandai menjahit. Jadi kalau orang zaman dulu itu pakai kulit binatang, cuman dilobangin, diikat-ikat aja, nggak pernah dijahit. Nabi Idris ini adalah seorang yang pertama-tama kali bisa menjahit. Makanya ada dalam beberapa riwayat itu menyatakan bahwasanya beliau ini profesinya salah satunya adalah tukang jahit. Jadi kalau kita misalnya bicara mengenai fashion, bapak moyangnya fashion Idris ini, ya. Bisanya orang mempunyai baju dengan berbagai macam bentuk dan jahitan, ya selalu sulit dari dia ini. Dia pandai menjahit. Tailor pertama kali di dunia ya Nabi Idris ini ya. Terus dia juga menguasai menghitung waktu dan peredaran bintang. Jadi dialah orang yang merintis ilmu astronomi. Jadi kalau kita tahu nenek moyang kita itu kan, kalau di lagu kan nenek moyang kita seorang pelaut handal. Dari mana tahu bahwasanya kalau kapal tradisional Nusantara yang berupa kapal ada cangkangnya itu pernah tergambar di salah satu gua di Afrika. Artinya apa? Nenek moyang kita udah hebat mengarungi lautan luas, tapi dia nggak nyasar. Kenapa? Karena dia memahami ilmu perbintangan, astronomi. Jadi nggak main. Nah, siapa orang yang pertama kali memahami ilmu ini? Ya Nabi Idris ini. Dua, ya. Dia pandai jahit, dia pandai baca ilmu astronomi, dia pandai membaca dan menulis juga. Lalu apalagi yang kehebatan dia? Nabi Idris ini diberikan Allah ilmu untuk mengolah bahan-bahan logam menjadi keperluan. Oh, contoh, bikin panci, bikin wadah-wadah, bikin baju zirah, segala macam. Yang pertama kali mempunyai ilmu untuk mengolah logam menjadi apa yang bisa kita pakai sekarang, ya Nabi Idris ini. Bisa kita tahu seberapa pintarnya orang ini ya. Ya. Nggak hanya itu, dia memahami tentang hukum-hukum, hukum sosial dan segala macam. Jadi dari 30 suf yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah pelajaran mengenai hukum-hukum. Jadi menetapkan satu aturan-aturan dalam masyarakat. Ya dia ini pertama kali ini. Yang tadinya masyarakat berjalan begitu aja sampai punya aturan. Nah, beliau ini, Nabi Idris. Gak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang mengetahui tentang rencana pembangunan kota hingga peradaban politik. Ya. Jadi kalau dia merancang, ada ahli merancang kota, ya. Nah, orang pertama yang bisa adalah Nabi Idris. Jadi kita lihat ya, astronomi dia bisa, jahit dia bisa, ilmu hukum dia ngerti. Bikin satu peradaban, bikin kota dia ngerti. Nah, luar biasa ya. Berarti boleh dibilang ilmu pengetahuan yang sekarang ini ya, cikal bakalnya itu dari ilmu pengetahuan yang diketahui Nabi Idris juga. Karena kita tahu ada nabi yang kita lagi kecil kita apalin, Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah, Idris ini sebagai sumber, boleh dikata sumber dari ilmu pengetahuan juga yang sekarang banyak diketahui oleh masyarakat luas. Jadi ia menunjukkan bahwa manusia diberi akal bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mengembangkan peradaban. Nah, ini pertama kali Nabi Idris ini ya. Nah, Nabi Idris ini diutus untuk kaumnya Bani Qabil. Qabil itu anaknya Nabi Adam yang pendosa, yang membunuh
saudaranya karena dia nggak mau dinikahin sama silang kan gitu ya. Ada Habil, ada Qabil, ya kan. Habil ingin dinikahkan dengan adiknya Qabil, Qabil ingin dinikahkan dengan adiknya Habil. Tapi Qabil nggak mau karena adiknya Habil nggak lebih cakep daripada adik dia. Gitu. Akhirnya kita sama-sama tahu ada dimintakan untuk persembahan Habil dan Qabil ini, di mana Habil memberikan yang terbaik, ya, dia seorang peternak, dia berikan domba yang terbaik untuk diserahkan kepada menjadikan satu persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Qabil ini dia seorang petani, tapi dia memberikan hasil-hasil yang kurang maksimal dari perkebunannya. Sebagaimana kita tahu, akhirnya yang diterima adalah pengorbanannya si Habil ini. Ingat, yang dia kobarkan domba besar, yang mana dalam satu riwayat domba ini yang akan muncul menggantikan Ismail waktu mau dipotong sama ayahnya Ibrahim. Jadi ada kibas, ya, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, Ibrahim rela, Ismail rela, istrinya pun rela, Siti Hajar, diterima bahwasanya pengorbanan dia sudah maksimal. Maka digantikan oleh Allah, ada seekor kibas besar turun dari langit katanya. Nah, itu kibas ya dari persembahan yang Habil. Menurut beberapa riwayat seperti itu. Kita balik lagi, Nabi Idris merupakan berdakwah di kaumnya Bani Qabil. Kaum tersebut merupakan keturunan Qabil yang tidak lagi menyembah Allah yang satu. Seperti kita tahu bahwasanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang yang didakwahkan adalah tauhid, satu Tuhan. Nah, keturunan Qabil ini dinyembah api, nyembah api. Jadi udah nggak nyembah Allah lagi nih. Jadi diutuslah ketika ada satu kaum yang nyimpang, diutus Nabi di situ. Nah, kebetulan di dalam kaumnya Bani Qabil ini ada Nabi Idris yang dia sangat gigih dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agama tauhid. Dia berdakwah dengan kesabaran yang cukup tinggi dan dengan cara-cara dia yang banyak ilmunya itu. Nah, dia berdakwah di kaumnya Bani Qabil ini. Biasa ketika dalam perjalanan dakwahnya pasti mengalami rintangan. Beliau pasti mendapatkan celaan, ejekan, dan ya bahkan secara fisik pun pernah ia terima. Jadi resiko daripada Nabi yang mendakwahkan sesuatu yang benar adalah itu. Setiap Rasul, setiap Nabi yang mendakwakan ajaran tauhid ini pasti dapat tentangan. Ya, tantangan ini udah jadi satu paket buat Nabi atau Rasul yang menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Nabi Idris ini berdakwahnya di wilayah Irak kuno, ya. Terus di dalam perjalanannya beliau juga membawa kaumnya untuk hijrah ke Memphis di daerah Mesir, ya. Terus ada perintah untuk membawa kaumnya untuk hijrah ke Mesir. Awalnya Nabi Idris berpikir, wah, Mesir itu kan tandus ya kan? Dan aku harus membawa kaumku ke sana dan istilahnya berdakwah di sana. Ya. Akhirnya yang namanya Nabi dan Rasul itu kalau diperintah sami'na wa ata'na, saya dengar, saya ikutin, no question asked, ya. Apapun itu
yang akan terjadi di sana saya akan hadapi. Nah, keyakinan inilah yang harus kita pahami dan harus kita contoh. Kenapa? Karena para rasul ini, para nabi ini kalau mau berdakwah di salah satu tempat baru, dia menyerahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa taala. Usaha maksimal, dia serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan tawakal, ya. Jadi, kalau kita mau melihat contoh bagaimana tawakal itu, kita lihat contohnya diri para rasul ini yang berdakwah di tempat yang baru, berdakwah dengan orang-orang yang dianggap mustahil, seperti kemarin dijelaskan oleh Ustaz Rahmat, di mana Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah ke Firaun. Sementara kita tahu saat itu Firaun adalah raja yang benar-benar sangat berkuasa, ya kan? Bisa kita lihat bahwasanya ini kagak mungkin nih, saya siapa kan gitu kan, berdakwah kepada raja yang besar, punya pasukan banyak, kekuasaan yang luar biasa. Tapi begitu diperintahkan, kata Nabi Musa, ya sami'na wa ata'na, ya kan, dengan segala macam perbekalan yang udah Allah kasih, mukjizat yang Allah kasih, dia berangkat. Nabi Idris juga begitu, diperintahkan untuk berdakwah di kaum Kabil yang ada di Irak kuno. Terus dia diminta untuk berhijrah ke Mesir, saya lakukan. Kenapa? Karena dia yakin Allah nggak bakalan menyia-nyiakan dia, Allah pasti nolong. Ya. Nah, apa yang diseru oleh Nabi Idris? Yaitu pertama menyembah Allah semata, ajaran tauhid. Jadi kalau dibilang benang merahnya dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah mereka mengajarkan tauhid, agama samawi, ya Pak. Jadi mengajarkan hanya menyembah kepada Allah semata. Dalam perjalanan ini kita tahu banyak masyarakat atau umat-umat yang menyimpang. Dia menyembah ada dewa-dewa lain atau kekuatan lain yang dia sembah, ya kan, yang dimanifestasikan dengan membuat patung lah apa segala macam. Tapi rootsnya adalah pertama, seperti Nabi Idris lakukan adalah dia menyerukan kepada kaumnya untuk hanya menyembah Allah semata, yaitu jajaran tauhid. Yang kedua, berbuat jujur, adil, dan saling tolong menolong. Yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan maksiat dan kekerasan. Ini 3 item ini dulu. Pertama, hanya menyembah pada Allah. Kedua, berbuat jujur dan saling tolong menolong. Artinya apa? Yang dia ajarkan adalah bagaimana mengelola diri ini, ya kan, dalam kesiapan secara pribadi sebelum nanti kesiapan secara masyarakat. Jadi pertama menyembah Allah supaya tauhidnya kuat. Kedua, berbuat jujur. Jujur itu kan urusannya mendiri sendiri. Jujur, adil, sama saling tolong menolong. Nah, ini udah mulai ke yang horizontal. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat dan kekerasan. Yang jelas apa? 3 item ini untuk memurnikan ajaran tauhid itu. Pertama, kita harus menyembah Allah. Kedua, kita harus jujur, adil, meninggalkan perbuatan maksiat dan kekerasan. Mengenai bab maksiat ini udah berapa jilid itu disampaikan oleh Ustaz Uli, ya. Jadi ia berdakwah dengan tetap sabar, teguh, dan penuh kasih. Di satu riwayat menyatakan bahwasanya Nabi Idris ini juga orangnya berani, Pak. Artinya kalau dia menyampaikan dakwah di satu kaum itu nentang dia nggak mundur satu inci pun. Makanya dia dikenal sebagai singanya singa. Kenapa? Karena dia orangnya tegas, orangnya istilahnya kalau kita bilang tuh kuat, bandel dah misalnya. Dapat tantangan, hadapin terus gitu, nggak ada surutnya. Nah, di dalam kisah Nabi Idris ini juga kita pernah mendengar satu kisah mengenai dia diangkat ke langit. Jadi ada 2 nabi yang diangkat ke langit utuh, satu Nabi Idris, satu Nabi Isa, ya.
Di surat Maryam ayat 56 sampai 57 Allah berfirman, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Para ulama menafsirkan martabat yang ini sebagai kemuliaan spiritual, dan sebagian riwayat menggambarkan bahwa Nabi Idris ini benar-benar diangkat ke langit. Jadi dia percaya seperti itu. Satu riwayat yang bilang dia benar-benar diangkat ke langit dengan izin Allah. Hingga kini menjadi salah satu manusia yang tidak artinya dibilang masih hidup gitu. Ini ada beberapa riwayat yang bilang satu, Nabi Idris masih hidup Pak, ada di langit. Yang kedua, riwayatnya apa? Dia wafat. Ya. Mari kita lihat ya, bahwasanya untuk urusan dia wafat atau dia diangkat ke langit, yaitu wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ada riwayatnya bahwa dia itu wafat. Jadi makanya tadi ada umurnya 645 tahun gitu. Setelah dia 645 tahun itu wafat atau dia diangkat, nah sebagian riwayat mengatakan dia wafat, sebagian riwayat yang mengatakan dia diangkat. Apa kisahnya? Pertama, Nabi Idris ini sekali dia yang ilmunya udah banyak, dia masih haus Pak, haus ilmu. Nah, Nabi Idris ini pun adalah nabi yang diberikan kemampuan untuk ngobrol sama malaikat. Ya. Jadi keistimewaan Nabi Idris ini adalah dia bisa ngobrol sama malaikat. Siapa yang diajak ngobrol Pak? Malaikat siapa? Malaikat pencabut nyawa. Di beberapa kita mungkin mengenalnya malaikat Israel ya. Tapi di Quran dijelaskan namanya adalah malaikat pencabut nyawa. Dia bisa ngobrol sama Nabi Idris, bisa ngobrol sama malaikat pencabut nyawa ini. Dalam satu sesi dia pernah bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, saya udah banyak memahami pelajaran tentang agama, tentang diri kita sendiri, tentang banyak hal. Yang saya belum tahu bagaimana rasanya mati, katanya. Luar biasa. Malaikat pencabut nyawa nanya, aneh nih orang, katanya. Orang masih hidup nanya bagaimana rasanya mati. Emang kenapa? Supaya saya lebih paham lagi mengenai agama yang Allah turunkan ini, katanya. Agama tauhid ini. Sebenarnya kita tahu para nabi juga begitu. Kayak Nabi Musa nih, pengen lebih jelas lagi. Oke, supaya saya lebih yakin lagi, saya pengen melihat Allah dong. Kayak gimana? Belum dia ngelihat Allah, baru ngelihat gunung meledak, udah pingsan. Nabi Ibrahim juga gitu. Bukannya dia nggak percaya, tapi untuk meningkatkan rasa percayanya dia terhadap agama ini, dia nanya sama Allah. Nabi Ibrahim nanya, bagaimana engkau membangunkan orang yang sudah engkau matikan? Makanya disuruh ngambil burung yang dicacak, disebar di 4 bukit. Terus dia panggil, burung itu balik lagi, nyatu lagi, hidup lagi. Nah itu. Bukannya dia nggak percaya, tapi dia ingin lebih percaya lagi. Nah Nabi begitu. Tapi kalau kita nggak usah lah, udah dicontohnya ya, ikutin aja apa yang yang sudah dilakukan oleh para rasul, para nabi. Nah Nabi Idris ini juga begitu, dia pengen merasakan mati itu kayak apa sih gitu ya. Mendengar permintaan itu, malaikat kaget dan berat hati dia menolak permintaan itu. Wah nggak bisa om, katanya. Yang aneh aja minta mati, katanya. Tapi permintaan tersebut nggak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena Allah belum mengizinkan, kata malaikat penyebut nama ngomong begitu. Kalau Allah ngizinin, saya bisa dah. Oh gitu. Nabi Idris berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, tunjukkan gimana rasanya mati supaya saya lebih memahami apa yang Engkau turunkan ini, ajaran yang Engkau turunkan ini, ya Allah. Dengan izin Allah, malaikat pencabut nyawa dikasih izin. Coba kasih itu. Kan dia pengen tahu, rasain bagaimana rasanya mati. Maka dicabutlah nyawanya Nabi Idris.
Nabi Idris itu merasakan bagaimana sakitnya menghadapi sakaratul maut. Dari situ dia belajar luar biasa orang-orang kalau misalnya mau dicabut nyawanya kayak gini rasanya ya. Dengan izin Allah itu setelah merasakan kematian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia begitu dicabut nyawanya dikasih lagi. Udah kayak ini dicabut masukin lagi. Nih rasanya kayak gini nih. Begitu dia hidup lagi, Masya Allah, subhanallah, rasanya kayak gini ya. Kalau orang mau sakaratul maut, artinya apa? Menghadapi sakaratul maut luar biasa, berarti persiapannya juga harus luar biasa. Nah, permintaan kedua yang cukup aneh juga, malaikat ini juga. Jadi Nabi Idris ini juga mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Jadi dia pernah bersentuhan juga dengan Jibril. Nah kebetulan dia bisa ngobrol atau ketemu sama malaikat pencabut nyawa. Sekalian dia minta gimana rasanya dicabut nyawanya. Udah ngerasain, ada satu permintaan lagi. Saya kepingin melihat surga sama neraka. Yang saya pengen lihat dulu neraka dulu kayak apa. Luar biasa nih orang. Yang diminta ngelihatnya yang aneh-aneh. Neraka dia pengen lihat. Kenapa? Begitu mengerikannya yang Allah beritakan tentang neraka. Bagaimana ya neraka itu? Penasaran saya, kepo dia. Ya kan? Terus dia minta ke malaikat, tolong dong bawa saya ngelewatin yang namanya neraka sama surga. Sama tuh malaikat ditolak lagi, waduh nggak bisa pak, katanya. Saya kalau kagak dapat izin nggak bisa dah, katanya. Aneh-aneh aja lagi mintanya gitu, ya kan? Nah akhirnya dapat izin dari Allah, balik lagi. Nabi Idris berdoa, ya Allah, saya mau melihat bagaimana neraka itu dan bagaimana surga itu supaya saya lebih yakin lagi. Dengan izin Allah dibawa dia. Nah, kasih izin tuh. Malaikat bawa, kasih lihat dia neraka sama surga. Ya berangkat dia. Cas. Begitu dia ngelihat pintunya neraka, dia ngelihat penjaga neraka, dia lihat mukanya serem, badannya besar, dia langsung jiper pak, ngeri dia. Jadi begitu melihat penjaganya aja sangat menakutkan, dan dia melihat menyiksa manusia-manusia yang ada di neraka. Apa yang dilakukan Nabi Idris? Dia pingsan, Pak. Saking enggak kuat ngelihat orang serem, istilahnya lagi diseret, lagi disiksa tuh manusia di neraka ya. Jadi rupanya Nabi Idris ini nggak sanggup ngelihat kejadian kayak begitu. Wah, dia lihat badannya, ngelihat penjaga nerakanya aja serem, udah takut. Udah gitu dia ngelihat tuh yang di neraka diapain aja sama dia. Wah luar biasa dah. Jadi dia nggak pernah ngelihat seumur hidupnya pemandangan yang lebih mengerikan dibanding dengan dahsyatnya api neraka. Berkobar, bergemuruh tuh apinya, ya kan? Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya neraka ini bergolak dan hampir pecah karena marah melihat ada orang yang mau dimasukin ke dalam neraka. Kenapa? Apa belum ada orang yang memberitahukan kamu tentang sesuatu yang baik tentang agama tauhid sehingga kamu mau dimasukin ke dalam neraka gitu ya? Kalau nggak salah di surat Ar-Rahman atau apa. Nah, neraka itu bergolak, apinya besar, sampai saat itu Nabi Idris melihat, tidak pernah dia melihat api yang sebegitu besarnya. Saking ini bergolak, menakutkan. Kira-kira
apa nih kalau ada orang dimasukin dalam, jadi apa nih ya? Jadi arang barangkali ya. Jadi dengan pengalaman itu dia akan berdakwah kepada umatnya bahwasanya neraka itu beyond your imagine, Pak. Di luar daripada yang engkau bayangkan. Dari apinya aja, dari penjaganya aja, belum lagi apa yang dilakukan oleh penjaga itu di dalam neraka itu. Luar biasa. Nah, dia akan berdakwah dengan pengalaman itu, bagaimana caranya Allah melakukan seseorang yang berdosa padanya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kira-kira kayak begitu dia cerita. Terus dia tinggalkan pemandangan neraka itu dengan badan yang sangat lemas, shock ya, karena dia ngelihat luar biasa pemandangan yang belum pernah saya lihat seumur hidup, kata Nabi Idris begitu. Sampai-sampai dia masih trauma ngelihat bagaimana neraka tersebut ya, orang yang disiksa di dalamnya, api yang bergolak, dia lemes, trauma. Terus dia ngomong lagi kepada malaikat, udah dah, yang ini udah saya nggak sanggup ngelihatnya, tolong bawa saya ke surga. Dibawa malaikat sampai begitu di surga, dia juga nyaris pingsan. Kenapa? Karena bukan takut melihatnya, tapi karena sangat takjub dan terpesona melihat segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai yang airnya bening kayak kaca. Setelah itu di pinggir-pinggir sungai ada pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga lihat istana-istana para penghuni surga. Sepanjang mata memandang ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu segar dan siap dipetik. Luar biasa. Kita lihat istana, ada tamannya. Di taman itu ada banyak pohon buah yang kita tinggal petik. Nggak usah capek-capek tinggi-tinggi, buahnya pendek semua, ya kan? Dia lihat, terus setelah puas dia keliling di sorga, si malaikat pencabut nyawa ini mengajak Nabi Idris untuk pulang ke bumi. Bang Idris, yuk pulang yuk, kan dia ngeliat neraka sama surga. Iya. Tapi tunggu, katanya Nabi Idris, saya belum puas nih di surga, banyak banget kenikmatan ya, luar biasa aja. Terus dia izin sama malaikat pencabut nyawa, Om, bisa nggak saya tinggal di sini, katanya. Kayaknya enak banget nih tinggal di surga nih, katanya, dia bilang gitu. Terus katanya malaikat Israel ini, malaikat pencabut nyawa ini mengingatkan, kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya. Oh gitu. Jadi nggak boleh sekarang nih? Enggak, ntar dulu. Episode kamu masih banyak, masih punya tugas untuk berdakwah di dunia, di bumi katanya. Oke deh. Dengan begitu saya melihat kenikmatan surga. Nabi Idris pun berjanji bahwasanya aku akan terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat tiba. Ya. Jadi dia ngelihat itu, yang namanya surga, yang namanya neraka. Akhirnya apa? Ketika balik ke bumi, dia berdakwah dengan sangat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia udah melihat bagaimana dahsyatnya neraka itu dan bagaimana menakjubkan surga itu. Jadi apa yang kita bisa lihat dari kisah Nabi Idris ini, bahwasanya ilmu dan iman berjalan beriringan. Kecerdasan tanpa iman bisa menyesatkan, tapi iman tanpa ilmu sulit berkembang. Ya, jadi kalau mau memahami agama, pelajari dulu ilmunya. Mau memahami tentang apapun yang berlaku di dunia ini, tentang ilmu
membangun, dagang, pelajari ilmunya. Yang kedua adalah yang tadi iman dan ilmu berjalan beriringan. Yang kedua adalah kesabaran adalah tanda orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sabar banget, berarti ilmunya cukup tinggi, ya. Karena dakwah itu nggak selalu diterima, tapi tugasnya, salah satu tugas Nabi ini adalah menyampaikan dengan hikmah. Artinya apa? Jangan sampai dia sampaikan salah terima masyarakat yang disampaikan atau umat yang disampaikan. Makanya perlu orang yang sangat-sangat sabar dan sangat-sangat berilmu untuk menyampaikan dakwahnya. Nah, begitu juga siapa-siapa yang menyampaikan dakwah itu harus sabar dan berilmu juga, ya. Yang ketiga adalah kerja keras adalah ibadah. Dia tetap beribadah, Nabi Idris tetap beribadah, namun juga produktif dan kreatif. Kenapa? Karena dia menguasai beberapa ilmu. Ilmu itu dia ajarkan kepada umatnya dan umatnya melakukan apa yang diajarkan itu. Artinya apa? Kalau ada orang beriman yang beribadah, dia ada ibadah yang ritual, ada ibadah yang bukan ritual. Salah satunya apa? Ya itu tadi, mengajarkan orang, misalnya mengajarkan pertanian, mengajarkan bikin peralatan dari logam. Nah, semua dilakukan itu sebagai ibadah. Dan derajat manusia naik dengan amal dan pengetahuannya, ya. Dia bisa dianggap derajatnya tinggi. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu yang banyak dan amal pun yang banyak. Jadi sederhananya Nabi Idris ini mengajarkan bahwa berpikir adalah bentuk ibadah dan berilmu adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Ya, jadi kesimpulannya itu adalah berpikir adalah bentuk ibadah dan berilmu adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Tanpa ilmu kita punya ibadah nggak ada arahnya, ya. Ilmu tanpa ibadah, tanpa iman, mabal dia kemana-mana, ya. Banyak ilmu tapi bukannya membawa manfaat bagi orang banyak, tapi membawa mudarat yang banyak. Nah, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai Nabi Idris ini. Seorang Nabi Allah yang memang pertama dia anugerahi banyak ilmu, dia produktif dan kreatif. Kedua, dia pernah menyaksikan apa itu rasanya dicabut nyawanya, sakaratul maut, dan dia merasakan juga bagaimana itu dia melihat neraka dan surga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk sebagai dia lebih paham lagi mengenai agama yang dia dakwahkan, supaya kita nggak sia-sia hidup di dunia ini, ya. Dengan ilmu, insya Allah kita bisa memahami berbagai macam hal. Dengan ilmu juga kita bisa memahami agama ini dengan benar dan baik. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan, mangga, atau ditambahkan. Jadi Nabi Idris ini adalah keturunan yang Nabi Adam, keturunan ketujuh, ya. Dari Adam, Syes, Anush, Kinan, Mihlail, dan Yarid. Jadi bapaknya Nabi Idris adalah Yarid. Dia lahir di Babylon, di Irak. Dia berdakwah di sana sampai ada satu masa dia hijrah ke Mesir, lalu dia wafat di sana. Jadi ada salah satu riwayat yang menyatakan bahwa dia wafat, salah satu riwayat lagi menyatakan dia hidup terus, ya, sampai saat ini. Ada yang diangkat ke langit dan dia nggak balik lagi. Tapi yang saya pahami adalah sebagai manusia biasa, ya dia wafat. Kalau yang saya pahami dia wafat, hanya bedanya dia pernah mengalami satu journey atau perjalanan yang luar biasa yang nggak pernah disaksikan atau dilewati oleh orang-orang lain.
kecuali memang rasul-rasul pilihan ya. Ya, seperti halnya Rasulullah SAW, dia diperjalankan oleh Allah, dia lihat juga bagaimana langit ke-1 sampai ke-7 ya. Jadi beberapa rasul memang diberikan satu kenikmatan atau suatu peristiwa yang enggak dikasih kepada nabi dan rasul yang lainnya. Nah, salah satunya Nabi Idris ini. Kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.